Ketika kita mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka, meskipun ujung-ujungnya saya masuk ke dalam surga, ini adalah cacat yang sangat besar pada sifat dan kualitas penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa berani dan lancang kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita takut kepadanya. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ba'da an aqula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita memperbaharui dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rangkaian nasihat untuk istiqomah pasca Ramadan adalah menyadari dan mewaspadai salah satu jebakan iblis dan bala tentaranya kepada anak-anak Adam, bahwa engkau telah beribadah dengan ibadah yang sangat maksimal dan engkau telah mencurahkan tenaga dalam waktu yang cukup panjang di bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya engkau bersenang-senang, menghibur diri, beristirahat sejenak, meskipun itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesenangan itu yang bernilai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung dosa, maka dosa-dosa itu mungkin tidak cukup untuk menghabiskan pahala yang telah engkau peroleh di bulan Ramadan. Ketika kita merenungi jebakan ini, para jemaah sekalian, kita akan menyadari bahwa meskipun ini sangat kuat pasca Ramadan, tetapi sejatinya ini terus berlaku dan berlangsung, dibisikkan oleh syaitan kepada kita di sepanjang waktu, di sepanjang kehidupan kita. Dan ini didasari pada pemahaman kita bahwa seorang muslim selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun dia bermaksiat, selama dia mati di atas kalimat tauhid tersebut, maka dia memang akan masuk neraka, tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Pemahaman ini dalam satu sisi konsep akidah ada benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Atau dalam hadis-hadis dengan redaksi yang semisal, yang artinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar, maka Rasulullah menyatakan dia akan masuk surga, meskipun terlebih dahulu dia akan dicuci dan dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka. Itu dari satu sisi ada benarnya. Tetapi jika dipandang dari sisi yang lain, dari sisi sifat penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernyataan bahwa tidak apa-apa saya bermaksiat, toh saya hanya akan diazab beberapa waktu lamanya di dalam neraka dan pada akhirnya saya akan kekal di dalam surga. Ketahuilah jemaah sekalian, pernyataan ini mengandung makna-makna yang sangat-sangat fatal, dan kita berharap tidak ada satupun di antara kita yang memiliki mindset atau keyakinan atau pemahaman yang seperti ini jemaah sekalian. Bagaimana tidak, ketika kita mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka, meskipun ujung-ujungnya saya masuk ke dalam surga, ini adalah cacat yang sangat besar pada sifat dan kualitas penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merasa berani dan lancang kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar
Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu dikuasai dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan sangat keras dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum orang-orang yang ada dalam neraka. Maka bisa dibayangkan jemaah sekalian, kita pada posisi orang tua, ketika kita atas dasar cinta kepada anak-anak kita berkata, wahai nak, jangan coba-coba melanggar, karena kapan engkau melanggar, saya akan menghukummu. Bagaimana perasaan kita jemaah sekalian ketika anak kita berkata, lakukan apa yang kau ingin lakukan wahai ayah, karena jika engkau menghukumku, rasa sakitnya hanya akan bertahan beberapa hari dan saya tetap akan melakukan apa yang saya ingin lakukan. Betapa tersinggungnya kita, betapa murkanya kita. Bahkan sebelum anak tersebut atau anak kita melakukan pelanggaran yang hendak dia lakukan, ucapannya itu saja sudah cukup untuk menjadi sumber kemurkaan kita. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Allah mengancam kita dengan neraka. Allah mengancam kita dengan siksaan yang sangat besar. Kemudian kita begitu lancang dan begitu berani mengatakan, lakukan apa yang kau ingin lakukan wahai Allah, saya akan tetap bermaksiat karena ujung-ujungnya saya akan masuk surga meskipun engkau akan menyiksa saya 1000 tahun, 10.000 tahun dan seterusnya, waliyazubillah. Yang kedua jamaah sekalian, keyakinan bahwa kita akan masuk surga meskipun akan singgah dan mampir di neraka. Kita harus menyadari bahwa ini adalah warisan dan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala merekam perkataan mereka, orang-orang Yahudi, ahli kitab. Mereka meyakini kebenaran iman dan akidah mereka. Tetapi mereka juga sadar bahwa mereka banyak melakukan maksiat. Maka mereka berkata, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Dalam tafsir, dalam riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ini jemaah sekalian, orang-orang Yahudi mereka sadar bahwa mereka akan masuk surga, tetapi mereka akan mampir di neraka 7 hari saja. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka 7 hari untuk mencuci seluruh dosa mereka dan mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya menurut iman mereka. Jika saja orang Yahudi hanya menyadari atau hanya meyakini bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka 7 hari dan itu cukup untuk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan kita? Sebagian kita umat Islam mengatakan, tidak apa-apa saya masuk ke dalam neraka 1000 tahun, 10.000 tahun, waliyazubillah, karena ujung-ujungnya saya juga akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada aspek ini, pada sisi ini jemaah sekalian, kita jauh lebih buruk ketimbang orang-orang Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kembali di khutbah yang kedua ini, mari kita memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala uraian yang kita sebutkan di khutbah yang pertama tentang kelancangan seorang hamba dan meniru sifat orang-orang Yahudi, seluruhnya adalah bertentangan dengan sifat hamba-hamba yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diuraikan di penghujung surah Al-Furqan, yang disebut dengan sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Allah berfirman di penghujung surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang sangat istimewa, hamba-hamba ar-Rahman. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa 9 atau 10 sifat tentang hamba-hamba yang istimewa. Salah satu sifat atau karakter mereka Allah sebutkan, alladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, ya Allah,
jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Karena sesungguhnya azab jahanam adalah azab yang sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu adalah neraka jahanam tersebut adalah tempat yang buruk sebagai mustaqar dan tempat yang buruk sebagai muqam. Para ahli tafsir menyebutkan para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan mustaqar adalah tempat sementara. Al-mustaqar adalah tempat sementara. Sedangkan muqam adalah tempat tinggal selama-lamanya. Orang-orang ini terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka berdoa, "Ya Allah." Yang mana doanya adalah seakan-akan mereka berkata, "Ya Allah, jauhkan saya dari neraka jahanam. Saya tidak mau berurusan dengan neraka, baik neraka itu tempat sementara maupun tempat tinggal selama-lamanya. Saya tidak ingin masuk ke neraka jahanam 1000 tahun, 100 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, sedikit pun. Saya tidak ingin masuk ke dalam neraka jahanam." Rasa takut sebesar ini jemaah sekalian, dalam tanda kutip hanya sekedar rasa takut seperti ini sudah cukup membuat mereka sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh hal ini menunjukkan ketundukannya, kehinaan dirinya dan pengagungannya kepada penghinaan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita berpikir saya siap masuk neraka 100 tahun, 1000 tahun, maka otomatis kita keluar dari kategori hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rasa takut semacam ini jangan kita tertipu dengan retorika yang kelihatan indah tetapi sangat menyesatkan dan penuh dengan abu-abu dan kebingungan. Di antara ungkapan misalnya, "Ya Allah, saya takut api neraka, tapi saya rasa juga tidak pantas untuk masuk surga." Ini pernyataan yang penuh dengan kerancuan. Yang benar adalah seorang hamba yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka sadar bahwa amal mereka sangat sedikit dan meskipun mereka sadar bahwa dosa-dosa mereka sangat banyak, tetapi mereka tidak pernah ragu untuk menegaskan dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, saya sadar ibadah saya sedikit, saya sadar dosa-dosa saya sangat banyak, tetapi Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi, Maha Pemurah, jauhkan saya dari api neraka jahanam." Sifat seperti ini jemaah sekalian pada akhirnya akan mendorong kita untuk banyak beribadah. Tetapi sebelum kita bangkit beribadah salat, bangkit untuk berpuasa dan melakukan amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah, rasa takut ini sendiri yang tertanam di dalam hati sudah cukup menjadi sumber pahala dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebelum bahkan kita melakukan ibadah-ibadah yang kita niatkan. Maka orang-orang yang semacam ini sangat pantas mendapatkan kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung sifat-sifat rangkaian sifat-sifat ibadur rahman di surah Al-Furqan ini Allah berfirman, "Ulaikal ladzina yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka ini hamba-hamba Ar-Rahman yang istimewa, mereka akan diganjar dengan surga yang di dalamnya ada kamar-kamar dan istana-istana, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat dan dari para sesama penghuni surga. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang demikian ini para jamaah sekalian, dan Allah menjauhkan kita dari menjadi orang-orang yang lancang dan berani terhadap sesuatu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah yang kedua ini kembali mari kita ingatkan diri kami pribadi dan diri kita semua untuk terus menolong dan mendoakan kaum muslimin, kita semua secara khusus orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina atas musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada mereka kesabaran, dan di ujung kesabaran tersebut kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di Jumat yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصرنا على اليهود
إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت القوي المتين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين